Wahabsari dengan materi alat-alat laboratorium kimia. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 10 fase E. Di dalam materi ini memiliki tujuan pembelajaran, di antaranya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasa digunakan berdasarkan kegunaannya. Peserta didik dapat mengetahui alat pelindung diri selama di laboratorium. Diharapkan juga peserta didik dapat menyebutkan peraturan atau hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan selama berada di dalam laboratorium. Baik, mari kita simak macam-macam alat laboratorium yang biasa kita gunakan. Di antaranya, alat yang pertama adalah tabung reaksi, di mana alat ini memiliki fungsi menampung, mencampur bahan kimia dalam jumlah kecil, kemudian mengamati reaksi kimia secara visual, serta memanaskan bahan kimia. Prinsip kerja dari tabung ini adalah bahan kimia ditempatkan dalam tabung reaksi untuk diamati atau dipanaskan. Tabung reaksi transparan juga memudahkan pengamatan visual perubahan yang terjadi selama eksperimen. Alat yang kedua adalah labu ukur. Fungsinya diantaranya adalah mengukur volume cairan dengan presisi yang tinggi, menyiapkan larutan dengan konsentrasi tertentu. Prinsip kerjanya, cairan ditambahkan ke dalam labu ukur sampai tanda kalibrasi pada leher labu tercapai. Lalu, volume cairan yang tepat dapat dibaca berdasarkan tanda tersebut. Alat selanjutnya adalah Erlenmeyer. Fungsi dari alat ini menampung, mencampur, dan memanaskan cairan. Digunakan dalam titrasi untuk mencampur reagen secara aman tanpa resiko tumpah. Prinsip kerjanya, bentuk leher yang sempit mengurangi penguapan dan percikan, memungkinkan pencampuran reagen dengan aman serta efisien. Alat selanjutnya adalah gelas kimia. Fungsi dari alat ini adalah untuk menampung, mencampur, dan memanaskan cairan dalam jumlah sedang, mengukur volume cairan secara kasar. Prinsip kerjanya, gelas kimia memiliki skala yang dicetak di sisi untuk pengukuran volume kasar dan biasanya digunakan untuk berbagai macam fungsi laboratorium secara umum. Selanjutnya adalah pipet volumetrik. Fungsi alat ini adalah untuk mengukur dan memindahkan volume cairan dengan akurasi yang tinggi. Prinsip kerjanya, pipet volumetri diisi sampai tanda kalibrasi dengan cairan, kemudian cairan tersebut dipindahkan secara presisi ke wadah lain dan memastikan volume yang tepat diukur dan dipindahkan. Selanjutnya adalah tabung destruksi. Fungsinya digunakan untuk mencerna sampel dalam analisis kimia, terutama untuk menentukan kandungan nitrogen, misalnya secara metode kejang. Prinsip kerjanya, sampel dipanaskan dalam tabung dengan asam sulfat pekat dan katalis sampai terdekomposisi. Proses ini mengubah nitrogen organik menjadi amonium sulfat. Kemudian gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur ini adalah untuk mengukur volume cairan dengan akurasi moderat. Prinsip kerjanya, cairan dituangkan ke dalam gelas ukur dan volumenya dibaca berdasarkan skala yang dicetak di sisi gelas. Selanjutnya adalah buret. Fungsi alat ini untuk mengukur dan menyalurkan volume cairan secara tepat, terutama dalam titrasi. Prinsip kerjanya, buret diisi dengan larutan titran, dan katup di bagian bawah digunakan untuk mengeluarkan titran secara perlahan ke dalam larutan sampel sampai reaksi titrasi selesai.
Alat selanjutnya adalah buret. Alat selanjutnya adalah corong. Fungsi alat ini untuk memindahkan cairan atau bahan kimia ke wadah dengan mulut sempit serta memisahkan campuran dengan bantuan kertas sari. Selanjutnya adalah labu Schlick. Fungsinya adalah melakukan reaksi kimia yang memerlukan atmosfer inert atau penghilangan gas reaktif. Prinsip kerjanya, labu Schlick memiliki katup yang memungkinkan penggantian udara dalam labu dengan gas inert. Kemudian statif. Fungsinya adalah menyokong dan menahan peralatan laboratorium seperti buret, tabung reaksi, dan kondenser. Prinsip kerjanya, statif terdiri dari tiang vertikal yang dipasang pada dasar berat dengan klem dan cincin yang dapat diatur untuk menahan peralatan di tempatnya. Kemudian botol semprot. Fungsinya, alat ini untuk menyemprotkan larutan atau air untuk membilas peralatan selama digunakan di dalam laboratorium. Prinsip kerjanya, menekan botol semprot menyebabkan cairan di dalamnya disemprotkan melalui nozzle, memungkinkan kontrol arah dan jumlah cairan yang dikeluarkan. Berikut kita bahas mengenai keselamatan kerja di dalam lab, yaitu usaha untuk pencegahan agar terhindar dari kecelakaan. Sebelum masuk ke situ, mari kita perhatikan alat pelindung diri yang biasa kita gunakan selama di dalam lab. Di antaranya adalah jas lab, kacamata, masker, sarung tangan, serta sepatu. Hal-hal yang harus diperhatikan selama berada di dalam lab, di antaranya adalah kita harus menggunakan laboratorium yang lengkap yang standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh apabila tubuh terkena bahan kimia, dan lain sebagainya. Aturan yang lain adalah jangan makan dan minum di dalam laboratorium. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya, kemudian juga jangan membawa zat kimia langsung dengan hidung, tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Serta berhati-hati terhadap asam dan basa kuat. Jangan menambah air ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakan sebaliknya, asam ditambahkan ke air melalui labu. Hal-hal lainnya adalah kita juga jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan. Bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol penyimpanan. Kemudian limbah lab harus ditangani secara benar. Terakhir adalah zat kimia yang terbuang di meja harus segera dinetralkan terlebih dahulu. Demikian materi tentang alat lab serta keselamatan kerja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti dipelajari. Kemudian untuk latihan silahkan menyebutkan alat-alat yang ada di dalam lab beserta fungsinya dan bisa digunakan untuk sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya atas apa yang Terima kasih atas partisipasinya yang untuk mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.